Mana buktinya? Kalau nggak ada bukti, tangkap yang kayak gitu. Itu meresahkan itu. Meresahkan itu. Karena itu isu sensitif di negara ini. Itu masukan dari saya ya, bukan perintah. Bukan, saya tidak berhak mengeluarkan perintah. Kalau pemikirannya masih seperti itu ya, masih level cocok logi, gimana kita mau bangkit? Nah? Gimana? Dikit-dikit cocok logi, dikit-dikit cocok logi. Kalau ada apa-apa yang terjadi, sesuatu musibah atau apapun yang tidak diinginkan terjadi di negara ini salah rezim. Hanya terjadi di era rezim Jokowi, gitu. Nah gini, Indonesia juara 1 SEA Games. Kenapa nggak diangkat? Hanya di era rezim Jokowi Indonesia juara setelah 32 tahun. Kenapa nggak ada seperti itu? What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Siapa aja berhak dong. Kalau sudah ditangani kepolisian, gitu. Jadi dari awal mereka sudah kasih kisi-kisi, apa secara tidak langsung apabila nanti diumumkan oleh pihak kepolisian bahwasanya ini hanya settingan, berarti gara-gara oknum pejabat ini, gara-gara oknum istana yang ini, padahal ini beneran tertembak, tapi karena kebencian mereka bilang settingan. Secara nggak langsung narasinya seperti itu. Kalau yang saya tafsirkan, gitu. Jadi harus cerdas, ya harus cerdas untuk membongkar kelicikan-kelicikan. Dikit-dikit kebangkitan PKI. PKI itu kan singkatan dari Partai Komunis Indonesia. Mana partainya? Dan juga saya meminta, ya, ini permintaan dari saya pribadi, dan saya yakin bukan cuma saya yang setuju dengan usul ini. Saya meminta kepada pihak pemerintah, secara khusus kepada pihak kepolisian, supaya ketika ada orang yang menggaungkan PKI, itu diproses kalau dia nggak ada bukti. Karena itu membuat ketidakamanan di negeri ini. Dikit-dikit PKI, dia ngomong itu nggak ada bukti. Yang seperti itu harus ditindak tegas. Harus ditindak tegas. Kecuali dia punya bukti. PKI itu singkatan dari Partai Komunis Indonesia. Mana partainya? Mana partainya? Bung Lubis mengatakan, ada kurang lebihnya seminggu setahu saya dari berita-berita update. Itu belum ada keluar hasil visum, belum ada ini. Bukan berarti mendesak pihak kepolisian. Ya, saya tidak punya hak untuk mendesak itu kepada aparat yang menangani kasus ini. Cuma bertanya, kok belum keluar, Pak Polisi? Kira-kira hasil visum itu berapa lama sih keluarnya? Ujar Bung Lubis. Jangan dikit-dikit PKI. Itu isu sensitif di negara ini. PKI itu telah dilarang keberadaannya oleh negara itu. Mengisukan PKI muncul sama dengan menyatakan negara ini tidak aman. Kalau negara ini tidak aman, lalu di mana peran TNI Polri? Jadi aparat harus tegas yang kayak gitu. Dikit-dikit PKI. Itu sebuah kebodohan dan saya akui itu. Ya. Saya akui itu karena saya pernah terlibat di dalamnya meneriakkan PKI dulu itu. Padahal saya nggak punya buktinya. Hanya main cocok logi itu. Mengisukan kebangkitan PKI, ya. Mengisukan kebangkitan PKI itu sama saja dengan menyatakan negara kesatuan Republik Indonesia tidak aman. Kita punya TNI, kita punya militer, kita punya Polri. Itu. Berarti nggak dianggap itu. Dikit-dikit PKI, hati-hati, PKI gaya baru.
Mana buktinya? Kalau nggak ada bukti, tangkap yang kayak gitu. Itu meresahkan itu. Meresahkan itu. Karena itu isu sensitif di negara ini. Itu masukan dari saya ya, bukan perintah. Bukan, saya tidak berhak mengeluarkan perintah. Kalau pemikirannya masih seperti itu ya, masih level cocok logi, gimana kita mau bangkit? Nah? Gimana? Dikit-dikit cocok logi, dikit-dikit cocok logi. Kalau ada apa-apa yang terjadi, sesuatu musibah atau apapun yang tidak diinginkan terjadi di negara ini salah rezim. Hanya terjadi di era rezim Jokowi, gitu. Nah gini, Indonesia juara 1 SEA Games. Kenapa nggak diangkat? Hanya di era rezim Jokowi Indonesia juara setelah 32 tahun. Kenapa nggak ada seperti itu? Udah hilang ilmu cocok logi kalian? Hah? Coba dikit-dikit misal ada bencana, ada ini, ada itu. Hanya di era rezim Jokowi, hanya di era rezim Jokowi seperti ini. Hanya di era rezim Jokowi seperti ini. Indonesia juara 1. Woi, Indonesia juara 1. Setelah 32 tahun itu, Indonesia juara 1. Hanya di era rezim Jokowi. Kenapa nggak seperti itu? Coba kalian budak-budak, mikirlah. Mikir. Iya, betul. Pak Muhammad Ridho, hanya di era rezim Jokowi juga ada gerombolan Tugu Monas. Dan saya mantan dari situ. Siap putihkan Monas. Jadi mau bercocok logi ke PKI juga. Bukti nyata kebangkitan PKI, ulama ditembak. Mau gitu-gitu. Manakala nanti nggak terbukti, makin nyata kebangkitan PKI. Dilindungi. Ulama ditembak tapi tidak diproses, malah dikatakan bohongan. Mau menggiring ke situ kalian? Ya. Mau menggiring ke situ. Bangsa ini sudah cerdas, udah nggak seperti yang dulu-dulu lagi. 21 Februari malam hari itu, ya, itu yang disebut malam munajat 212, yang mana di situ Nenek Warisman berdoa, ya Allah, kalau calon ini tidak dimenangkan, kami khawatir tidak akan ada lagi yang menyembahmu. Itu saya di situ malam itu, ya. Cuma pas itu saya nggak mengaminkan. Saya malah ngerasa, lah kok gitu doanya, itu kan doa Nabi di Perang Badar, nggak bisa dikaitkan dengan konteks Pilpres sekarang. Itu nggak bisa, ya, nggak bisa dikaitkan. Kalau Nabi berdoa seperti itu dalam Perang Badar, itu wajar. Pertama yang berdoa Nabi, yang kedua itu konteks dalam Perang Badar. Ya umat Islam segitu-gitunya udah gabung itu dari Muhajirin dan Ansor. Ya, betul doa itu ada. Saya baca itu di Ar-Rahiq Al-Makhtum, ya, Sirah Nabawiyah Syekh Syafir Rahman Al-Warfuri, ada dimuat di situ. Yang mana di situ Nabi berdoa sampai dihentikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Allah, hari ini ku ingatkan engkau akan janji-janjimu memberikan kemenangan kepada pasukan ini. Kurang lebihnya seperti itu awal doanya. Gitu. Kemudian minta supaya dimenangkan oleh Allah. Kalau tidak dimenangkan, maka berarti engkau mengkehendaki bahwa engkau tidak akan disembah. Ada doa seperti itu, ada. Tapi beda dengan konteks Pilpres, karena itu jelas peperangan antara kaum muslimin, kaum mukminin dengan kafir jahiliyah ketika itu. Lah, Pilpres ini, pertandingan Pilpres ini, kubu Pak Jokowi Muslim, kubu Pak Prabowo Muslim. Ya. Jokowi Ma'ruf Amin, Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin, ini pasangan capres-cawapres, ya. Sama-sama Muslim. Kemudian rivalnya Pak Prabowo Subianto dengan Sandiaga Salahuddin Uno sama-sama Muslim. Pertarungan antar Muslim. Bukan peperangan. Jadi seolah-olah yang mendukung Prabowo itu Muslim, selain itu nggak ada lagi yang Muslim. Kalau kalah nggak akan disembah. Itu parah itu. Dan saya yakin seandainya yang menggaungkan doa itu selain dari kelompok mereka, itu akan masuk kategori ranah penistaan agama. Percayalah. Ya. Percayalah. Dan kalau diusut, ya,
kalau diusut perihal doa tersebut, ini menurut analisa saya. Mau bantah silahkan, itu masuk kategori penistaan agama itu. Masuk, yang diucapkan sama Nenowarisman. Masuk itu. Karena secara tidak langsung, kalau Pak Prabowo Subianto tidak menang, maka katanya dia khawatir tidak ada yang menyembah Allah. Ini cuma lingkup nasional. Berarti secara tidak langsung dia mengklaim umat Islam itu hanya pendukung Pak Prabowo, baik secara nasional maupun internasional. Indonesia